Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Di video kali ini, gue akan membahas tentang lanjutan video sebelumnya tentang anime Shoujo Saikyo no Deshi Kenichi Season 1. Di video ini, gue akan membahas part 3 atau part terakhirnya. Kalau kalian belum nonton part 1 atau 2-nya, kalian bisa nonton dulu lewat link yang gue kasih di deskripsi. Di part ini, Shinpaku akan melawan Ragnarok habis-habisan, di mana Kenichi akan melawan bos Ragnarok sendiri, yaitu Odin. Ya, untuk lebih jelasnya langsung kita mulai aja ceritanya. Saat Kenichi jalan-jalan di tempat bermain masa kecilnya, dia tidak sengaja bertemu dengan Odin. Kenichi terkejut, ternyata Odin si tinju pertama yang sekaligus pemimpin Ragnarok adalah teman masa kecilnya yang bernama Ryuto Asamiya. Ryuto marah karena Kenichi telah melupakan janji masa kecil mereka. Ryuto mengingatkan Kenichi bahwa mereka pernah berjanji untuk membuktikan siapa yang lebih kuat di masa depan. Di hadapan Ryuto, Kenichi seperti bukan tandingannya sama sekali. Ryuto menjelaskan dia menggunakan teknik Seikuken dari aliran Ancient Martial Art. Seikuken menciptakan lingkaran kontrol di sekitar penggunanya yang berguna untuk pertahanan dan penyerangan. Semua serangan Kenichi selalu bisa ditangkis dengan mudah oleh Ryuto. Untuk mengakhiri pertarungan, Ryuto pun menggunakan teknik Criss-Cross Strike dan Kenichi langsung terkapar. Ryuto pun mengambil pin Yin Yang Kenichi sebagai tanda kemenangan. Melihat banyak anggota Eggfish yang keluar dari Ragnarok, membuat Nijima melakukan gerakan pada mereka. Berbagai macam cara dilakukan Nijima untuk merekrut mereka. Chiaki dan Hibiki bersedia bergabung sukarela dengan Nijima mengingat dia menjanjikan hal yang bagus. Lalu Nijima pun mengancam Kisara akan menyebarkan hobinya yang bermain dengan kucing jika tidak ikut bergabung. Maka Kisara pun menyetujuinya juga. Scene berganti ke Kenichi yang akan dilatih langsung kakeknya Miu, yaitu Hayato Furinji. Mendengar Hayato yang ingin mengajari Kenichi langsung membuat para master Ryozanpaku kaget karena mereka khawatir Kenichi bisa mati mengatasi latihan gila nantinya. Hayato membawa Kenichi ke hutan Yamigatani dan menyuruh Kenichi untuk mencari makan sendiri selama seminggu. Tak kuasa menahan rasa lapar karena kesulitan mencari makan membuat Kenichi pingsan lalu diselamatkan oleh Ishinsai Ogata. Ishinsai memperlihatkan Kenichi mampu membunuh beruang dengan mudah yang membuat Kenichi berpikir bahwa Ishinsai juga seorang Grandmaster. Ishinsai menawari Kenichi untuk menjadi muridnya dan mengajarkan teknik membunuh yang akan membantunya menjadi orang terkuat di dunia. Tapi Kenichi menolaknya dan kembali ke Hayato. Setelah perjuangan bertahan hidup seminggu, Hayato menilai Kenichi adalah petarung bela diri tipe Sei. Dalam seri Kenichi, setiap ahli bela diri dibagi menjadi dua tipe, yaitu Sei yang cenderung tenang seperti Takeda, Kensei, Koetsuji, dan Shigure, sedangkan Do cenderung agresif seperti Miu, Apachai, Sakaki, dan Hayato. Lalu Hayato mengajari teknik Seikuken. Scene berganti menunjukkan Ishinsai yang ternyata adalah guru dari Ryuto. Setelah Kenichi berhasil mengeluarkan Seikuken, Hayato melatih Kenichi agar bisa menggunakan Seikuken dengan baik dari berbagai latihan gila yang jauh lebih gila. Melihat Kisara yang sekarang bergabung dengan aliansi Shinpaku membuat Freya marah dan mendatangi Kisara. Freya, si tinju ketiga yang bernama asli Kaname Kugatachi, adalah seorang praktisi Jojutsu yang bertarung menggunakan tongkat. Melawan Kaname, Kisara benar-benar kesulitan sampai terpukul berkali-kali. Kisara bahkan tidak bisa satupun mendaratkan pukulan pada Kaname. Bahkan Kaname mampu memisahkan tongkatnya menjadi dua buah dan memukuli Kisara dari sisi manapun yang dia suka. Akhirnya Kisara melihat kelemahan Kaname saat berada di atas dan Kisara menggunakan teknik double hammer kick dari Taekwondo yang menendang dengan kedua kaki.
Melihat tongkatnya telah patah, Kaname pun mengaku kalah. Kaname senang karena Kisara telah menjadi lebih kuat. Loki yang melihat aliansi Shinpaku semakin kuat memutuskan untuk menggerakkan semua anggota Ragnarok untuk melawan aliansi Shinpaku. Walaupun jumlah anggota Ragnarok jauh lebih banyak, tapi Shinpaku juga beranggotakan orang-orang kuat yang sebelumnya dari Ragnarok termasuk Eggfist. Bahkan Tanimoto memutuskan untuk membantu Shinpaku karena dendamnya terhadap Loki. Melihat kekacauan yang telah disebabkan Loki, membuat Odin mengeluarkannya dari Ragnarok. Loki yang sudah bersiap apabila dibuang Odin pun mengeluarkan Eggfist yang baru bentukannya sendiri. Loki pun menawarkan posisi pimpinannya pada Berserker. Loki juga mendirikan Holy Ragnarok yang baru dan menawarkan pada anggota Ragnarok lainnya untuk memilih tetap mengikuti Odin yang sendirian atau Eggfist yang baru. Saat anggota Ragnarok terprovokasi dan ingin menyerang Odin, malahan Berserker menghajar Eggfist yang baru beserta Loki. Setelah permasalahan internal selesai, Odin pun menghampiri Chiaki dan memberikan serangan Seintoke yang sangat kuat pada dadanya. Saat Odin ingin mengeluarkan Seintoke yang kedua kalinya bermaksud membunuh Chiaki, tiba-tiba Kenichi datang dan menyelamatkannya. Anggota Ragnarok yang mencoba menghajar Kenichi malahan diajar balik dengan mudah oleh Kenichi menggunakan Seikuken. Setelah itu mulailah pertarungan epik antara Hermit melawan Berserker. Selain Kenichi, Hermit pun menjalani pelatihan ekstrim setelah keluar dari Ragnarok. Berserker pun ingin mencoba sampai mana dia telah berkembang. Berserker punya bakat alami petalung jalanan yang tidak terkalahkan dan telah mengalahkan banyak praktisi bela diri. Berserker mengunci leher Hermit dan melemparkannya. Bisa menangkisnya, Hermit pun menunjukkan kungfu yang sebenarnya dari masternya, Sogetsuma. Berserker merasa senang akhirnya Hermit menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lalu Berserker pun melancarkan tendangan kuat yang tak dapat dibendung Hermit. Merasa telah menang, Berserker lengah dan mendapatkan pukulan Uryu Banda sama seperti Kenichi sebelumnya. Berturut-turut serangan dari aliran Hikaken menghajar Berserker. Merasa senang untuk pertama kalinya menemukan lawan yang tangguh, Berserker pun mengaktifkan Berserk modenya. Saat mode Berserk telah diaktifkan, semua pola serangan Berserker akan berubah menjadi acak dan ritmenya akan sulit ditebak. Semua serangan Berserker menjadi sulit diatasi Hermit. Walaupun begitu, sebenarnya Hermit sengaja memancing pertempuran jarak dekat agar dia bisa menggunakan aliran Hikaken dan aliran Hakyokuken bergantian untuk mengakhiri Berserker. Saat tengah, Hermit menghantamnya dengan keras. Gilanya Berserker, bahkan saat tangannya yang sudah patah tulang pun masih digunakan untuk memukul. Berserker sangat berbakat, walaupun tidak belajar bela diri, dia bisa sangat kuat. Tapi dia pasti akan dikalahkan praktisi bela diri dengan usaha yang sangat keras.
Pertama kalinya, Berserker dikalahkan dalam pertarungan membuatnya frustasi. Lalu Hermit menyerahkan Odin pada Kenichi. Saat melawan Kenichi, Ryuto terkejut melihat Kenichi sudah bisa menggunakan teknik Seikuken. Padahal sebelumnya dia bahkan tidak tahu teknik itu. Ryuto berpikir pastinya Kenichi telah diajari Seikuken oleh seorang monster. Akhirnya mereka pun beradu wilayah Seikuken. Walaupun sama-sama menggunakan Seikuken, tapi Ryuto masih lebih unggul daripada Kenichi. Kenichi pun mencoba menggunakan teknik yang pertama dia pelajari dari Miyu berupa kungfu, yaitu Koho Haiho dari aliran Baguazhang. Setelah itu, Ryuto melepaskan kacamatanya dan penglihatannya menjadi buram. Ryuto menggunakan teknik Inner Eye sama seperti Seikuken. Inner Eye juga dari aliran Ancient Martial Art, di mana pengguna melihat dari kekuatan batin dan mengingat ritme lawan. Karena itu, Seikuken milik Ryuto menjadi jauh lebih kuat dan tidak bisa ditembus. Bahkan Ryuto mampu mengeluarkan teknik Gungnir yang melancarkan pukulan berkali-kali tanpa bisa diblok Kenichi. Kenichi pun mencoba teknik terkuatnya Shirahama Style sama seperti saat melawan Hibiki, yaitu Mubyoshi. Tapi sayangnya pertahanan Ryuto yang tebal masih tidak bisa ditembus. Menyadari semua serangannya bisa diatasi karena ritmenya yang monoton, Kenichi pun mengubah ritmenya dengan teknik ketiga dari Shirahama Style, yaitu Ryozan Pakus Rhythm. Teknik ini dilakukan dengan meniru semua ritme dari masternya di Ryozan Paku, dimulai dari Apachai. Setelah Ryuto beradaptasi dengan ritme Muay Thai, Kenichi pun berpindah ke karate dari Sakaki. Bahkan saking miripnya Kenichi sampai meniru ketawanya. Setelah itu, Kenichi berpindah ke kungfu dari ritmenya Kensei. Para master Ryozan Paku merasa heran dengan cara meniru Kenichi. Lalu Kenichi juga meniru ritmenya Shigure sebagai ahli senjata. Shigure yang melihat itu merasa senang dengan Kenichi yang dilakukannya. Dan terakhir dia menggunakan Jujutsu dari ritmenya Koetsuji. Para master Ryozan Paku merasa senang melihat aksi muridnya. Merasa terhina karena disudutkan oleh Kenichi, Ryuto terpaksa menggunakan kartu terakhirnya. Ryuto mengaktifkan teknik terlarang Seido Goitsu dari aliran Ancient Martial Art. Teknik ini diciptakan oleh Ishinsai dengan prinsip menggabungkan Ki dari Sei dan Do. Ki Sei yang berfokus memberikan tenaga dari dalam dan Ki Do yang memberikan tenaga ledakan keluar. Perpaduan antara Ki dari Sei dan Do meningkatkan kekuatan Ryuto berlipat-lipat. Teknik Ryozan Pakus Rhythm pun tidak berguna lagi melawan Ryuto. Ishinsai merasa senang karena Ryuto telah sukarela menjadi kelinci percobaannya untuk menyempurnakan teknik ini. Menang telak membuat Ryuto ingin melancarkan serangan terakhir pada Kenichi. Ishinsai tertarik dengan Kenichi dan berusaha membawa kabur mereka berdua, tapi sayangnya Ryozan Paku mencegah Ishinsai untuk tidak terlibat pertarungan antar murid. Tampaknya efek samping teknik terlarang ini sudah mulai terlihat. Kenichi yang melihat itu pun berusaha mengakhiri pertarungan secepatnya. Kenichi lalu mengeluarkan semua kekuatannya yang tersisa untuk menyelamatkannya.
殺してしまうような気がする。生意気な。だからもう一度君のために君を倒そう。 Efek sampingnya benar-benar telah merusak tubuh Ryuto. Demi menyelamatkan Ryuto, Kenichi mengeluarkan seluruh kekuatannya pada pukulan terakhir. Ryuto yang kalah pun menyerahkan pinnya pada Kenichi kembali. Lalu Ishinsai yang membawa Ryuto mengatakan pada Hayato jika Ryuzan Paku tidak akan menjadi yang terkuat selamanya karena Yami sekarang telah bergerak. Sekian dulu untuk anime Shoujo Saikyo no Deshi Kenichi Season 1. Selanjutnya nanti gue akan membahas OVA-nya atau bisa dikatakan season 2-nya, di mana Kenichi akan mulai berurusan dengan Yomi, organisasi murid bela diri terkuat di dunia. Ya, sekian dulu dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini. Sampai jumpa. Bye.